sekalian, tadi kita sudah sepakat bahwa masing-masing kita telah memiliki atau jawaban terhadap pertanyaan atau permasalahan yang diberikan fasilitator kepada kita di kelompok 4. Pendengar RRI dan Anda pemirsa YouTube, ini baru saja berlangsung dialog atau diskusi dalam forum pelatihan kepemimpinan administrasi virtual, yang administrator virtual yang tengah digarap dan dilakukan oleh kelompok 4 yang memang terdiri dari 10 orang. Ini sedang berlangsung penyampaian pendapat masing-masing. Berikut Pak Wahono sedang menyampaikan yang ada di dalam pendapatnya tentang tujuan yang kita ingin capai itu apa sebenarnya manfaat dari transformasi digital itu, mengapa kita perlu digitalisasi dan sebagainya. Tayangan tadi. Oke, terima kasih Pak Topan. Baik, terima kasih Pak Wahono. Selanjutnya untuk menghemat waktu langsung Ibu Vertika. Ya, baik, terima kasih Pak Tovan. Kalau menurut saya manfaat transformasi digital ini antara lain satu, memenuhi kebutuhan masyarakat yang terbaca cepat. Kemudian yang lain ini juga memberikan peluang pekerjaan baru, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, 3 hal ya. Oke, selanjutnya langsung Pak Agus Rusmin. Enggak kan? Baik, terima kasih. Transformasi digital banyak manfaatnya di zaman atau era yang berkembang saat ini yang sudah mencapai di 4.0. Nah, ada beberapa manfaat yang diperoleh. Ini adalah Rusmin Nuryadi yang saat ini merupakan Kepala Bidang Siaran dan Berita di Pro3. Selain kita bisa bekerja secara misalkan PNS, mereka bisa juga mendapatkan tambahan pendapatan sebagai manfaat YouTuber atau dan sebagainya ya, bersifat sosial media. Kemudian juga yang kedua adalah menjadikan setelah satu kota bisa dia terangkat ya, bisa lebih cerdas, aman dan juga efisien. Nah, yang manfaat ketiganya adalah akan terciptanya pekerjaan yang bernilai tinggi. Nah, ini rasa itu yang dapat kami sampaikan, 3 manfaat yang dapat dicapai atau diperoleh oleh kita semua. Terima kasih. Oke, baik Kang Agus dan nanti sekretaris bisa juga melihat di WA ya. Bang Jafar, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Taufan. Memang perubahan teknologi berjalan begitu cepat ya saat ini. Bahkan kita mengutip apa yang disampaikan oleh penyair Pak Khairul Anwar, hanya curut yang tidak berubah. Jadi perubahan yang begitu cepat, laksana badai, bahkan seperti kilat perubahan teknologi. Jadi proses digitalisasi itu sendiri tak terelakkan. Maka sesiapa saja yang tak ikut perubahan itu, dia akan terlindas zaman. Karena itu adalah sebuah keharusan, Bapak Ibu, maka kita harus terus mengikuti perkembangan zaman yang sekarang sudah masuk dalam era 4.0 ya. Dalam perubahan ke arah digital adalah sebuah keharusan untuk dapat tetap bersaing dan eksis. Transformasi sesungguhnya adalah sebuah proses perubahan yang terstruktur yang direncanakan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Maka digitalisasi, transformasi digitalisasi itu adalah bukanlah sebuah proses dari digital, dari proses yang ada menjadi otomatis. Bukan. Proses digitalisasi sesungguhnya adalah merupakan proses transformasi dari kebiasaan-kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Video tadi mengajarkan kita banyak hal untuk calon-calon pemimpin seperti kita ini. Video tadi telah membawa kita
bagaimana untuk menjadi pemimpin yang kepemimpinan digital leadership. Kemudian juga di video itu kita pahamkan tentang pentingnya digital leadership, perbedaannya dengan kepemimpinan yang konvensional, kemudian bagaimana menjadi digital leader untuk ke depan. Bapak Ibu, mungkin yang terakhir, momen COVID ini barangkali menjadi keberuntungan bagi kita. Bisa diambil hikmah positifnya. Kita telah dipaksa untuk beralih menggunakan media yang konvensional ke virtual. Untuk kebiasaan keseran kita. Maka suatu keadaan kebiasaan dengan menambah proses yang lebih baik akan menjadi kebiasaan baru yang nantinya akan menjadi bagian efisiensi, peningkatan produktivitas hingga peningkatan kualitas pelayanan organisasi, termasuk kita yang bermain di RRI secara terakhir. Barangkali itu Pak Tovan. Terima kasih. Terima kasih Bang Kawan. Jadi efektivitas, efisiensi dan efektivitas ini menjadi kata kunci, dan satu hal lagi bahwa kita dipaksa untuk mau nggak mau harus pilih, gitu ya. Jadi kebiasaan baru ya, memasuki kebiasaan baru. Oke, selanjutnya saya persilahkan Mbak Supriyanti. Ya, baik, terima kasih. Transformasi digital ini merupakan sebuah hal yang memang harus dilakukan oleh sebuah organisasi jika dia tidak ingin tertinggal atau tergilas oleh kemajuan teknologi. Karena dengan adanya transformasi digital ini dapat meningkatkan kinerja Ini jawaban pegawai dari menjadi lebih efektif dan Ibu Supriyanti efisien, seperti kemampuan dari bekerja dimanapun dan juga kapanpun, serta organisasi tentunya bisa dapat lebih berkembang lagi. RRI Samarinda yang menyampaikan juga bisa memberikan dukungan tanggapannya untuk mencapai terhadap tujuan dari materi yang sedang kami bahas. yang sudah ditetapkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari manfaat adanya transformasi digital. Oke, baik. Terima kasih Supriyanti. Efektif dan efisien kembali lagi muncul di pendapat kita. Bang Ajay, mohon maaf, bisa Bang ya? Dari sisi kesehatan bisa Bang ya? Terima kasih Pak Topan. Terima kasih. Terima kasih. Ini kalau penyair Arab mengatakan al-waktu kasayf, ya waktu itu bagaikan pedang. Kita pernah mendengar itu. Terus yang kedua, para ustadz mengatakan dulu kalau dalam mukadimahnya minaz zulumati ilan nur, yaitu dari zaman terang yang gelap sampai zaman terang menderang. Nah, sekarang zaman terang menderang ini sudah di depan kita, yaitu perkembangan teknologi. Jadi kalau menurut saya, kalau kita kaitkan dengan tontonan video tadi, ini sudah menjadi sebuah keharusan, baik sebagai organisasi atau individu, kita harus melakukan perubahan untuk mengikuti perkembangan. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan organisasi, LPPRRI itu sudah menjadi keharusan dan sangat diperlukan yang namanya transformasi digital. Kalau tidak kita mengikuti perkembangan zaman ini, maka jangan harap RRI itu mampu bersaing dengan media-media lain. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Ajay. Selanjutnya Bang Kamaludin. Masih di mute Bang. Oke, makasih Pak Ketua. Sebagaimana kita ketahui bahwa di era kebangkitan teknologi sekarang ini, sebagaimana pendapat teman-teman sebelumnya, bahwa apabila kita tidak mengikuti perkembangan teknologi maka kita akan tergilas dengan waktu. Untuk itu, di dalam memanfaatkan transformasi digital pada saat ini, kita harus meningkatkan kepercayaan terhadap keadaan untuk selalu saat mengikuti ini tengah perkembangan berbicara zaman. Bapak Kamaludin Manfaat dari yang kita dapatkan RRI Gorontalo adalah efisiensi dan efektivitas. menyampaikan pendapatnya juga terkait dengan manfaat dari transport Oke, baik. Terima kasih Bang masih Kamaludin. digital. Yang berikutnya Bang Widya Arsono. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 4 dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya Widi menyampaikan satu hal yang hampir sama juga dengan teman-teman di kelompok 4 tentang transformasi digital
yaitu merupakan perubahan teknologi dan informasi untuk menyampaikan bentuk-bentuk atau hal-hal dalam suatu pekerjaan organisasi secara visual maupun audio dari semua lini kehidupan, sehingga pekerjaan-pekerjaan output ataupun tujuan organisasi itu sangat mudah dicapainya. Dan secara spatio-temporal, bahwa transformasi digital sangat berperan penting untuk sebuah kemajuan organisasi dan tentunya juga kemajuan zaman yang sangat maju sekarang ini. Demikian hal-hal yang mungkin ada dalam benak saya tentang transformasi digital. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Harsoyo. Masih ada lagi teman-teman yang belum? Saya pikir sudah semua ya. Kalau Kak Abes ini kan tugasnya. Oke, baik teman-teman, tadi dari beberapa semua yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa yang menyebutkan tentang adanya transformasi digital ini untuk membuat efektif dan efisien, sehingga pencapaian tujuan itu akan segera mudah dengan didapat. Nah, saya ada satu hal tadi yang saya perhatikan dalam tayangan tadi, bahwa dengan adanya transformasi digital itu, maka manajemen itu akan dengan cepat, dengan mudah mendapatkan data-data yang dibutuhkan itu secara real time. Itu kalau yang terakhir tadi saya dengarkan seperti itu. Jadi dengan manfaat yang saya manfaat transformasi digital itu, yang pertama itu dia manajemen akan dengan mudah menerima ataupun memperoleh data-data secara real time untuk pengambilan keputusan dengan cepat, ya, sehingga efektif dan efisien ya pasti akan diperoleh dengan itu. Dan konsekuensinya adalah yang berikutnya itu manfaatnya untuk merubah struktur organisasi dalam organisasi itu, yang memacu pekerja atau pegawainya untuk mau nggak mau dia mengikuti itu yang tadi Bang Gafar sampaikan tadi, mau nggak mau dia harus belajar itu, mau nggak mau dia harus menggunakan itu. Jadi kata kuncinya adalah pemberdayaan pekerja. Untuk apa? Ya tadi, pencapaian tujuan organisasi. Jadi saya dua hal itu yang saya bisa petik dari tayangan itu. Jadi teman-teman mungkin ada masukan atau apa? Ya, termasuk yang tadi kita kompilasi gitu ya, kompilasi. Ini paling banyak kan efektif dan efisien itu tadi. Kemudian tentang smart city yang disampaikan Kang Agus tadi, itu kan dampak kita kalau semua instansi sudah menggunakan teknologi ini, transportasi digital ini, maka pasti dalam sebuah kota itu akan unsur-unsur smart city akan terpenuhi kan. Begitu teman-teman. Ada yang mau disampaikan lagi? Oke, cukup saja. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman atas diskusinya di saat ini. Kita ingin menyelesaikan kita semua siap menyambut perubahan teknologi. Siap. Oke. Itu tadi. Baik, itu tadi hasil dari diskusi kami dari kelompok 4, dan segera kami akan upload di YouTube dan tentu akan ini. Teman-teman silakan kasih jempolnya. Oke, kita rekam semua. Ini dia hasil dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Kita akan saksikan di YouTube, di channel YouTube sesaat lagi. Terima kasih.